Selamat siang, Sir Ocep. Kami akan mempresentasikan jurnal berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Publik dalam Isu Kontroversial. Saya, Suciko Mesa, bersama teman saya, Revalina dan Aurelia, akan menjelaskan isi jurnal ini secara singkat dan jelas. Seperti yang kita ketahui, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi dan opini. Sayangnya informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu benar, dan hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu kontroversial. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penting bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi publik dalam isu kontroversial. Penelitian ini dilakukan karena meskipun sudah banyak studi tentang media sosial dan opini publik, masih sedikit yang fokus pada bagaimana media sosial ingin bisa memperkeruh dan atau memperjelas suatu isu-isu kontroversial. Dalam kajian pustaka, penelitian ini menjelaskan beberapa konsep penting, yaitu media sosial sebagai alat komunikasi massa, serta persepsi publik sebagai hasil interpretasi individu terhadap suatu informasi. Ketika sebuah isu viral di media sosial, opini masyarakat bisa terbentuk dengan sangat cepat, seringkali kita tanpa verifikasi. Ini bisa menimbulkan polarisasi atau perpecahan pendapat di masyarakat. Salah satu penelitian sebelumnya menyatakan bahwa media sosial, terutama Twitter, sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah dan sistem peradilan. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana media sosial bisa membentuk persepsi masyarakat, khususnya terhadap isu-isu kontroversial di Indonesia. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan dan juga hasil penelitian yang sudah diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari berbagai penelitian sebelumnya, artikel akademik, dan juga laporan survei terkait penggunaan sosial media di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2024, sebanyak 79,5% penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Dan rata-rata masyarakat menghabiskan 3 jam 11 menit per hari di media sosial. Platform yang sering digunakan adalah TikTok, YouTube, dan juga Facebook, serta Instagram dan Twitter. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial seringkali memperkuat persepsi negatif terhadap suatu isu. Karena banyak informasi yang beredar tanpa verifikasi, berikut adalah beberapa contoh isu kontroversial yang dipengaruhi oleh media sosial. Yang pertama, rumor tentang vaksin COVID-19. Banyak hoaks tersebar mengenai efek samping vaksin, membuat masyarakat takut untuk divaksin. Yang kedua, pemerintah kurang cepat dalam memberikan klarifikasi, sehingga opini negatif ini berkembang luas. Yang kedua, polemik pramuka dalam kurikulum. Media sosial menyebarkan kabar bahwa pramuka dihapus, padahal hanya diubah menjadi ekstrakurikuler pilihan. Kesalahpahaman ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang ketiga, kontroversi UU ITE. Ada anggapan bahwa UU ITE membatasi kebebasan berbicara. Banyak pengguna media sosial yang menilai undang-undang ini juga sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Yang keempat, perpanjang masa jabatan kepala desa. Isu ini menuai pro dan kontra dengan masyarakat terbagi antara yang mendukung dan juga yang menolak. Yang terakhir ada kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa-mahasiswi memprotes kebijakan kenaikan UKT melalui media sosial sehingga akhirnya pemerintah membatalkannya. Dari temuan ini, jelas bahwa media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat yang bisa membentuk dan juga mempengaruhi opini publik secara tepat. Sekarang saya akan membahas dampak dari temuan penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil, serta solusinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kontroversial. Namun, penelitian ini menemukan bahwa media sosial cenderung memperkuat persepsi negatif, karena banyaknya misinformasi yang tersebar luas. Masyarakat juga lebih sering bereaksi secara emosional terhadap suatu isu daripada mempertimbangkan adanya fakta.
Sebagai contohnya, dalam kasus vaksin COVID-19, meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi, opini negatif tetap berkembang karena hoax yang tersebar di media sosial. Hal yang sama terjadi pada isu pendidikan dan kebijakan hukum, di mana masyarakat lebih mudah percaya pada informasi viral daripada klarifikasi resmi dari pemerintah. Jadi, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kontroversial. Yang kedua, sebagian besar informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu benar, tapi tetap dipercaya tanpa verifikasi. Yang ketiga, polarisasi pendapat terjadi karena masyarakat cenderung mengikuti informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa mencari sumber yang akurat. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan 3 solusi utama, yaitu yang pertama, pemerintah harus lebih transparan dan cepat dalam menyampaikan informasi agar tidak kalah dengan hoax yang beredar. Yang kedua, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi dari media sosial, jangan langsung percaya tanpa mengecek sumbernya. Yang terakhir, platform media sosial harus lebih aktif dalam menyaring konten yang menyesatkan untuk mengurangi penyebaran berita hoax. Sebagai pengguna media sosial, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi sebelum membagikannya. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi dampak negatif media sosial terhadap opini publik. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih.